Islam. Salah satunya puasa, salah satunya puasa agar manusia selalu bertakwa. Nah, kita lihat sekarang surat 2 183. Surat 2 183. Jadi kita menyembah Allah dulu apa sembahyang dulu? Nyembah dulu. Buktinya menyembah apa? Takwa, berbuat baik. Bu, sehari berapa jam? 24 jam kan? Ibu tidur rata-rata jam berapa manusia? 9, taruh jam 10 ya. Bangun jam 4. Ini jam bobok, Bu. Ya, ibu tidur di sini umumnya. Manusia hidup beraktivitas dari jam 4 sampai jam segini, begitu kan? Muhammad ngerti bahwa anak umatnya itu, anak cucunya jangan supaya nggak sesat, selalu takwa, digeingkan ku azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu jangan menuhankan yang lain, Neng, ya, kecuali Allah. Kalau kamu hanya menuhankan Allah, ingat, ini Allah menyukai yang ini. Ingat ini. Supaya kamu ingat ini, habis azan ditindaklanjuti wudhu. Karena yang suka marah itu mulut, yang suka marah mata, yang suka marah hati dan pikiran, tangan dan kaki, karena salah dengar, salah makanya wudhu yang itu bukan beteng, bukan selangkangan. Mohon maaf nih ngomong rada nggak sopan, biar jelas. Jadi maksudnya untuk ingat itu. Habis wudhu koma, habis koma sholat sembahyang wajib hukum sunnah. Habis sembahyang suruh bertebaran di muka bumi, silaturahmi, cari duit yang banyak, ya, niaga, tapi ingat Allah terus supaya jangan menjadi orang diambil, begitu dapat jangan pelit. Mau juga diingetin lagi aktivitas ini, A1, A2, mau lupa diingetin lagi. Maghrib, Isya, tujuannya apa? Ini kan Allah menyukai ini. Nah, itu nggak dimiliki oleh nabi lain. Jadi hebat, Muhammad punya sistem. 1, azan, wudhu, qomat, sembahyang, silaturahmi, cari duit, ingat Allah terus menerus. Ini harian. Mingguannya sholat Jumat. Bulanannya sunnah-sunnah yang lain. Tahunannya yaitu puasa. Seumur hidup umroh dan haji. Nggak ada nabi yang lain, tapi harus paham. Nah, kita lihat puasa surat 2 183. Surat 2 ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bu, puasa untuk apa? Ada nggak ibadah lebih tinggi dari puasa? Tadi puasa untuk apa, sayang? Jadi ada nggak ibadah lebih tinggi dari puasa? Apa? Itu tadi, takwa, berbuat baik. Jadi ini. Jadi puasa untuk apa, Ibu? Takwa dan berbuat baik. Puasa itu prosesnya yang dinilai takwa berbuat baik. Jadi puasa untuk mohon ampun kan tadi takwa berbuat baik ini, ya. Jadi ibu niat puasa untuk mohon ampun segera, niat puasa untuk tidak pelit, niat puasa untuk menahan, niat puasa untuk memaaf kepada siapa? Kepada ibu bapak, karib kerabat dan seluruh makhluk, begitu enggak? Ulangi lagi surat 2 183. Surat 2 ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa untuk apa, Bu? A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, D-nya 20, A-nya berapa? 20. A-nya berapa? 20.
puasa untuk takwa. Takwa itu ini. Jadi puasa untuk mohon ampun segera menahan, tidak pelit, berbuat baik, memaafkan kepada orang. Begitu nggak? Iya. Setuju nggak? Nah, siapa yang sudah puasa lebih dari 30 kali seumur hidup? Lebih. Nah, sekarang saya tanya, ya mohon maaf yang kesinggung nih kepada semua nenek moyang leluhur kita dari Aceh Semerian. Kita kan banyak kiainya nih. Coba di Indonesia niat puasa gimana? Coba siapa yang tahu niat puasa? Coba satu orang kasih mic. Niat puasa yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sholawat bagi nabi harus sakri ramadhan hadis sanati fardhanillahi ta'ala. Ya, begitu kan? Seluruh Indonesia begitu kan? Apa artinya? Ya. Niat kami puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Ada minta takwa nggak sama Allah? Jadi niatnya sesuai nggak dengan Quran? Jujur nih. Kenapa begitu? Ikut-ikutan. Lihat 17:36. Jadi nggak ngepek puasanya. Puasa mah terus, bengis terus. 17:36. Surat 17 ayat 30. Itu saya bukti bahwa kita belajarnya nggak murni. Bukan punten ya, saya sekirang hormat. Iya. 17:36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ulah turut munding, ikut-ikutan aja. Ya. Mohon maaf Bu, jangan kesinggung. Kenyataan nggak begitu? Jadi Ibu mau nepi ka dia. Nama itu sama Godin ada ifadasari azilallahi ta'ala. Kita puasa untuk Allah apa untuk kita? Allah butuh puasa kita nggak? 35 ayat 15. Pasti aja tenepi-nepi tetakwa nggak punya niat. 35:15. Surat 35 Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Allah maha kaya, tidak butuhkan sesuatu dan maha terpuji. Jadi puasa untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Nah, satu, kedua kita akan diminta dan ingin mendapat ridho. Jadi Allah puasa sholat kita nggak? Allah butuh sholat kita nggak? Allah butuh wudhu kita nggak? Butuh puasa kita nggak? Jadi puasa untuk siapa? Sendiri. Paham? Nah, sekarang niat puasanya selama ini benar nggak? Mau yang diridho Allah nggak? Catat. Ya. Niat puasa versi Allah supaya waktu mati diterima puasanya. Loh, kalau puasa ke cara dia gimana? Kayak tadi ya, pertama kali kita supaya tadi semua makhluk Allah bertasbih gak? Iblis bertasbih gak? Tapi yang diridhoi yang mana? Yang takwa berbuat. Nah, jadi pertama kali kita puasanya jangan sampai diganggu iblis. Makhluk Tuhan yang tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim siapa? Iblis. Hanya iblis. Jadi kalau ibu tidak diawali dengan ta'ud, golongan siapa? Iblis. Kan iblis juga entah tolol-tolol ting Bu. Masa iblis doa, ya Allah ya Rabbi, lindungilah aku dari godaan aku yang terkutuk. Kan enggak. Ya, mohon maaf iblis jangan kesinggung ya. Ya. Ini resiko anak Adam, harus menjelaskan keturunan Adam. Kamu goda yang jahat aja yang mau ikut lo. Ya. Jadi diawali kita harus baca ta'ud. Ya. Ta'ud ya. Ta'ud itu auzubillah. Tahu nggak? Ta'ud itu artinya apa? Ta'ud itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Tasbih itu takbir. Takbir itu Allahu
Tahmid itu alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Kalau tata mantunya Pak Harto. Ya. Kalau ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan salah ya. Jadi pertama kali ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru basmalah, bismillah. Nah, karena kita ingin mengerjakan rukun Islam, diawali dengan syahadat. Supaya kita janji aku tidak menuhan lain selain Allah. Nah, baru awal terima kasihnya. Pertama kali ya Allah ya Robbi, catat. Ya Allah ya Robbi. Sebetulnya udah ada di Bu Ahyar. Mau nanti dibagi. Ya Allah ya Robbi, Tuhanku semesta alam. Jadi Tuhannya Tuhan yang maha besar, Tuhan semesta alam. Saya berterima kasih, saya berterima kasih kehadiratmu ya Allah. Saya berterima kasih kehadiratmu ya Allah, karena saya masih diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan ini. Saya berterima kasih kehadiratmu ya Allah, karena saya masih diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan ini. Coba ibu bayangin Bu, orang yang udah kena tsunami bisa puasa lagi gak? Yang kena musibah Mandala. Jadi kita harus bersyukur Bu, masih diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan ini. Ya, oleh karena itu, sebagai rasa syukur, oleh karena itu, ya Allah ya Robbi, Tuhanku semesta alam. Ya Allah ya Robbi, Tuhanku semesta alam. Saya berniat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya berniat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Yaitu mendapat ridho-Mu, yaitu titik dua, agar saya mampu bersegera untuk memohon ampunan, agar saya bersegera atau mampu segera memohon ampun kepadamu ya Allah. Jadi sebelum salah kita diingetin, jangan sudah nubruk mobil ngerem. Jadi ngerem dulu supaya nggak nubruk. Itu Muhammad kan gitu, sebelum bersalah diingetin. Ya, kebanyakan saya, ya Allah ya Robbi, Tuhanku semesta alam, aku berniat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Yaitu agar saya mampu segera memohon ampunan darimu, mohon ampun kepadamu. Oke, ini aja ingetin ini. Dua, agar saya mampu segera menafkahkan harta lapang maupun sempit. Sama ikut tulisannya, agar saya mampu segera menahan amarah, agar saya mampu segera memaafkan kesalahan orang lain, agar saya memaafkan kesalahan, agar saya dapat menjadi rahmat kepada ibu bapak, karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, dan makhluk Tuhan yang lain. Jadi setelah memaafkan, agar saya mampu memberi rahmat kepada ibu bapak, karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, dan semua makhluk ciptaan-Mu. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Alhamdulillahirabbil. Bu, coba renungin baik-baik. Kalau anak Indonesia termasuk kita, tiap malam sebelum sahur membaca yang tadi 30 hari berturut-turut, insya Allah ada efek gak ke hati? Insya Allah. Sehingga ketika satu Syawal sampai satu Ramadan yang lain, itu akan berberkas di hati, sehingga kita menjadi orang rahmatan lil. Nah, coba kalau ibu baca ini tiap hari, jadi orang bengis gak? Gak. Ya.
Nah, kalau buat anak-anak untuk simple, tadi nawaitu sama godain ana dari fardhu sehari Ramadana, bilbi wah ana mutak, jadikanlah saya jadi orang yang takwa, yang engkau ridhoi, baru dapat. Takwanya harus dirinci gini, karena nanti orang takwa sholat deh. Takwa sama sholat beda. Sholat itu alat untuk memelihara kita agar selalu takwa. Kalau takwa isinya ini, ya. Jadi puasa untuk apa, Bu? Takwa untuk langsung, puasa untuk mohon ampun. Nah, ini paham? Ya. Kira-kira niat itu diridhoi Allah nggak? Karena cocok nanti cocok juga dengan hadisnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Disempurnakan agar saya menjadi orang takwa yang kau ridhoi. Oh iya, tambahin. Oh nggak apa-apa. Dari Al-Quran, Bu, tahu nggak? Ini dibacanya kapan, Bu? Sa'ban. Ini Sa'ban tuh doanya yang tadi. Menjelang menghadapi puasa. Di doa Sa'ban tuh itu. Kan ingin menjadi orang takwa, karena doanya panjang dimulai dari Sa'ban, sehingga begitu bulan-bulan Ramadan klik jadi gitu. Jadi kalau ibu sampai Ramadan nggak sampai umur dapat. Kenapa? Settingnya udah dari sini, dari Sa'ban ya. Nah sekarang selama Ramadan gimana? Surat 2 184 Dah, sampai sini cukup nanti. Ya. Selama Ramadan entah. Selama Ramadan. Silakan. Surat 2 184. Surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sebentar, Bu. Kalau ibu puasa tanggal 1, tanggal 5 batal. Tadi bayarnya pakai apa? Barusan ayat itu. Ulangi lagi. Itu dulu. Dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi batal puasa di sini bayarnya kapan? Besok ya di sini? Setelah jadi di sini kan? Setelah 1 Syawal ya? Jadi bayar utang puasa. Begitu enggak? Oke, terusin ayatnya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sebentar. Jadi memberi makan seorang, kira-kira yang harus ngasih itu orang kaya atau orang miskin? Kan ada kata-kata miskin satu ya. Orang miskin puasa karena apa? Pakai otak, pakai akal. Orang miskin dia hari-hari puasa karena apa? Karena nggak punya. Jadi kalau orang miskin dia puasa karena memang nggak punya. Kalau dia batal harus bayar fidyah nggak? Itu pakai otak namanya ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau ibu mampu, ibu kan nggak tidur di kolong jembatan ini, puasa, bayar lagi dengan puasa, itu biang pelit namanya. Ya pakai otak ini. Tadi fidyah buat orang fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, jadi kalau puasa ini buat orang miskin. Nah, sekarang kalau ibu batal puasa di sini, nggak miskin, harus bayar apa? Bayarnya kapan?
kalau ibu bayarnya di sini begitu batal besoknya mati, punya utang nggak? Nah, surat 63 ayat 10. Bu, kenapa fidyah itu memberi makan orang miskin dendanya? Itu tuh justru di penjelasannya di ayat ini, itu tandain nanti ke situ lagi. Ya. Jadi gini, Bu. Kenapa dendanya memberi makan orang miskin? Kenapa dendanya tidak sholat? Kenapa dendanya tidak tawaf? Kenapa dendanya tidak keliling masjid? Kenapa dendanya nggak mukul beduk? Kenapa dendanya tidak yang lain? Karena kita harus takwa berbuat baik. Karena mohon maaf Bu ya, syahadat udah berbuat baik belum? Belum. Azan? Wudu? Sembahyang? Belum. Qomat? Puasa? Belum. Yang sudah berbuat baik, zakat, infak, sedekah, fidyah, wakaf, kurban dan haji. Yang lain belum. Itu ritual untuk mengingatkan kita harus melakukan itu. Sok, surat 63 ayat 10. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saling mensyukuri. Kenapa sedekah harus Katakanlah, tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Tiap-tiap orang berbuat menurut kemampuan keadaannya masing. Yang tahu itu siapa? Dan diri sendiri dan Allah. Makanya nggak boleh kita memvonis ketakwaan kemampuan orang lain. Terus? Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, oke. Satu lagi Bu, ya ini bukti kalau orang belajar sama Quran nggak ke Quran itu nggak murni. Ini buktinya. Bukti 11:85. Buktinya di kita di Indonesia belajar Qurannya nggak murni, ini hasilnya. Ya mohon maaf, Ibu bisa cek, Ibu lihat nanti di TV, di koran, di kehidupan sehari-hari, siapa yang mengatasnamakan Islam versi Quran, siapa yang versi mazhab, siapa yang versi ustadz, siapa yang versi golongan, Ibu bisa lihat nanti. Ya, silakan. 11:85. Surat 11, surat Hud ayat 85. Dan Syuaib berkata, hai kaum, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Janganlah merugikan manusia. Disebut agamanya nggak? Tidak. Disebut kelompoknya nggak? Tidak. Boleh merugikan orang lain? Tidak. Kapan ayat itu berlaku? Selamanya. Berlaku nggak di bulan Mulut? Berlaku nggak di bulan Syawal? Berlaku di bulan Ramadan? Ah, ingat baik-baik. Terusin. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Boleh ngerusak? Boleh? Tidak. Kapan ayat itu berlaku? Selamanya. Coba renungin baik-baik. Mohon maaf ya, jangan kesinggung. Dari Aceh sampai Irian, ini kan orang tua kita banyak yang ahli agama. Kenapa kalau bulan Ramadan, gue orang Muslim ya, jangan main-main ya. Gue mau puasa. Kamu harus hormati saya ya. Jangan main-main. Kalau gue puasa, kamu harus hormati saya. Kamu jangan dagang makanan, ya. Nggak boleh. Gue mau puasa nih. Masa begitu? Kasihan itu kaki lima. Bisa nggak kita puasa, dagang makanan, jual makanan, tapi tetap puasa? Bisa. Kecuali ibu, kamu kaki lima, bulan puasa, jangan dagang. Sebulan dapat berapa lo? 5 juta, nih 10 juta pulang kampung, puasa yang khusus ya. Nah, baru tuh tokoh agama. Ini mah tokoh agama tapi nggak ahli ibadah. Renungin baik-baik. Mau dibawa kemana? Biarin, kita mulain dari yang paham aja dulu. Batul mah dagang, orang mah tetep aja puasa. Kalau perlu modalin. Ini udah sebulan, udah lapar, nggak boleh dagang. Ulangi lagi, 26. Itu makanya belajarnya nggak murni.
26, 181. Kasihan udah miskin melarat menang dagang, terberi modal, terberi duit, temayar vidya deh kapanehna, buset. Lu puasa kejam jadinya, nggak cocok. 26, 181. Surat 26 Asy-Syura ayat 81 sampai 184. 184. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. orang-orang yang merugikan disebut agamanya nggak? Kan kita kalau orang pemeluk keyakinan lain arek makan itu kan susah, yang restoran tutup. Karunya kan panah yang dahar. Bisa nggak itu tadi saya bilang, kita puasa, masak juga di depan gule. Ya kalau puasa adalah ini mah ngumpet aja di kolong tempat tidur habis sahur, ya. Sembayang aja nongol, habis itu maghrib nongol makan, taraweh tidur lagi gitu aja. Ya udah kayak landak itu, kalau cari makan keluar, udah masuk lagi ke lubang. Loh, kita kan manusia mulia, kita tetap puasa, meladenin orang makan, kita mau tetap puasa. Ada manfaat buat orang, syukur-syukur dia respect. Loh puasa, ini ajaran gua, baru respect dia nanti sekalian si terusin Ayat 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Terus Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Pak, ngerusak boleh nggak? Jadi kalau Allahu Akbar ngerusak, takwa nggak? Tidak. Coba kita mohon maaf, saya bukan ngomongin orang. Kalau AA game siar Islam nggak dia? Bengis tuh? Bisa nggak lemah lembut gitu? Itu dicontohin loh gitu. Sejuk nggak? Nggak rusak tuh? Bengis tuh? Nah, bisa nggak begitu? Karena paham, karena ini menahan amarah, memaafkan, nggak pelit. Pelit ini luas, nggak hanya uang, informasi apa segala. Baru Islam bangkit. Maka cita-cita saya KTP-nya tetap, makanya gini Bu, proses pendekatannya. Ya, kalau ibu mau bangun Islam di Sukabumi ini, satu, anak kelas 0 sampai kelas 4 itu disuruh ajar pelajaran tajwid. Tajwid penting, yes, karena Al-Quran tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Bagaimana Bapak Ibu tahu ini Quran ada yang menambah dan mengurangi? Kalau tidak baca tajwid. Tapi kalau tajwid doang, insya Allah nggak paham. Ya, terusin kelas 5 belajar terjemahan. Kasih, dia harus punya Quran terjemahan, sehingga pemahaman dia nggak ustadi. Quran kasih ayat-ayat yang tentang rukun iman, rukun Islam dan budi pekerti. Jadi dia berbuat baik, bukan ecek. Nah, kelas 3 SMP ya, kasih belajar bahasa Arab. Insya Allah Bu, 30 tahun mendatang ada pujangga ilahi akhirul zaman yang ber-KTP Islam, mengimani rukun iman nabinya, bukan Nabi Muhammad doang tadi, dan mengerjakan rukun Islam dengan tartil, rumah ibadah jadi masjid bersih, bening, nggak bau pesing, WC-nya nggak mampet, bisa baca tajwid, paham Al-Quran, akhlaknya ini, baru Islam bangkit. Ya, puasanya jelas. Coba kalau dia niat puasa sebulan niatnya tadi 40 tahun dibaca ulang-ulang, masa nggak nyantel? Insya Allah nggak bengis ngis gitu. Masa Islam bengis nggak belum etawe lauk jagung hui lumayan ada jelma imah batur pan ulah itu Bu, mulailah dari diri kita sendiri. Itu aja dulu Bu. Sudah puasa ada waktunya pada episode berikutnya. Ya, ini kalau tayang
Ntar selama bulan Ramadan, insya Allah saya sempetin waktu. Ini berarti saya punya utang ya. 13 ayat 11, 58, 12 sampai 13. Nah ini kenapa untuk mengendalikan emosi harus rajin sedekah. Ini ayatnya. Utusan Allah itu manusia dan malaikat. Ya, manusia kalau yang takwa berbuat baik tadi akan didatangi malaikat. Malaikat akan senang berbicara di hati kita kepada orang yang rajin sedekah. Sehingga kalau kita mau marah, si malaikat ngomong dalam hati, ulah. Jangan. Akhirnya kita ribut mengendalikan nafsu. Ama yang pika sebelumnya magas poho orang. Setelah itu baru makanya dibantu zikir terus jadi istighfarnya terus menerus, jangan nyabok baru astagfirullah, ulah ya. Nanti setelah ini ibu dapat 64 ayat 11. Dah cukup ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, karena waktu jugalah yang membatasi kita, jadi sebelum kita tutup ya, kita berdoa semoga Ramadan yang insya Allah kita temu Ramadan dan kita diperjalankan Allah menjadi orang yang takwa dan berbuat baik. Ibu-ibu, para hadirin sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah, marilah kita doa sejenak. Insya Allah kita